selama ini yang kita terima ya Nabi Ibrahim itu gempuri patung, menjatuhkan patung, dan dengan bangganya kamu menerima cerita itu, kan gitu toh. Salawatullah alaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Fi kitabil karim aidan al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Jamaah rahimakumullah, kakung semua putri laki-laki dan perempuan semua umur, para Romo Boyo Rayai, asatid, asatidah, baik yang hadir dalam majelis ataupun yang di online, yang sangat-sangat saya hormati, sedaya kemawon semuanya. Kita memposisi yang pertama menempatkan sebagai hamba Allah. Sahnya sebuah perilaku itu adalah penempatan sebagai hamba Allah. Kesadaran kita sebagai fakir, antumul fuqara'illah, orang yang butuh kuat berproses diri kembali kepada Allah dalam sebuah domain, sebuah wilayah. Murid uridu, orang menempatkan menjadi orang yang butuh, hanya orang yang butuh kuat berproses kembali kepada Allah. Cuman kalau kita berbicara hamba, berarti antara ma'bud, antara hamba dengan sang ma'bud yang dihambai ada sebuah ikatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lesannya, batinnya dalam fakta bersaksi atas mengadanya dia, zat yang al-ghaib, yang Allah namanya, dan bersaksi atas mengadanya Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad. Nabi Muhammad itu asmane Ahmad, Mustafa. Sebutan Muhammad itu bukan masalah fisik, sebutan Muhammad itu bukan masalah jasad. Dia disebut, kalau kita bersaksi keberadaannya Muhammad, itu bukan masalah fisiknya, tapi masalah cahaya terpujinya Tuhan. Disebut cahaya terpujinya Tuhan karena beliau ada hak, wenang, dan sah menunjukkan al-huda, menunjukkan hidayah, menunjukkan terang. Jadi dia cahaya yang akan memberikan terang. Al-huda, bil-huda, beliau diutus itu bil-huda dengan al-huda. Pun semua nabi rasul sebelumnya, qad khalat min qabil rusul, pun rasul-rasul dan nabi sebelumnya itu semuanya adalah
sebagai Nur Muhammad, bisa juga disebut sebagai Nur Isa. Isa pun juga maknanya bukan masalah fisik, bukan masalah jasad. Isa itu maknanya tauhid, Mesias, menyempurnakan supaya seorang itu dalam sebuah ikatan tauhid. Pun Ibrahim. Kenapa beliau disebut Ibrahim? Abraham, induk atau bapak. Sejarah yang kita kenal, Nabi Ibrahim itu berdakwah yang diawali dengan menggempur patung. Puluhan patung-patung dijatuhkan, kemudian tinggal patung yang paling besar yang dikalungi pecok. Itu adalah simbol, tetapi bukan berarti semata-mata bahwa Nabi Ibrahim itu mecoki patung yang terbuat dari tanah liat ataupun dari batu. Saat kita berbicara tentang Nabi Ibrahim itu bangsawan, keraton, kemudian beliau ini dalam pencariannya. Jadi Nabi Ibrahim itu pada saat dia melihat matahari ternyata tenggelam, kemudian beliau mengatakan, ini bukan Tuhan saya nggak akan menuhankan sesuatu yang tenggelam. Saat bintang juga begitu, saat bulan juga begitu. Kita memikirnya mentah. Kita berpikirnya itu apa adanya. Padahal yang dimaksud bahwa beliau itu dia dia tidak menuhankan matahari. Artinya bahwa kehidupan dunia yang dijalani itu orientasi kehidupannya hanya untuk menuju kepada Tuhan. Akan tetapi di dalam matahari itu ada energinya. Jadi kalau kita menyelami bahwa beliau ini dapat memiliki sebuah pola pikir tentang energi kehidupan ini dapat dijadikan sebagai alat. Jadi dunia ini sebagai alat berproses kembali kepada Allah, sebagai sebuah potensi yang dikembangkan. Ada tanah, ini potensi untuk dapat kita tanami biji sehingga dengan itu kita dapat makan. Kemudian matahari ini ada potensi cahaya, cahaya ini ada potensi untuk menyimpan atau menyerap energi, maka akan menjadikan kita ambil energinya menjadi terang dan seterusnya dan sebagainya. Sebenarnya itu berkaitan dengan sebuah teknologi. Bukan kemudian Nabi Ibrahim, apa ya Tuhan saya ya. Enggak, itu kan pandangan mata. Nabi Ibrahim tahu persis bahwa bukan masalah konsep dia menuhankan sesuatu. Tuhan yang dalam pengertian alimul ghaibi wa syahadati, ya keberadaan dia yang punya nama Allah. Dia kemudian mengembangkan potensi alam yang ada, tapi ojo nganti dituhanke kan begitu itulah. Yaitu sekilas begitu. Pun pada saat beliau itu gempuri patung juga sama. Mungkin bayanganmu sakmene sidike iki itu pada saat selama ini yang kita terima ya Nabi Ibrahim itu gempuri patung, menjatuhkan patung, dan dengan bangganya kamu menerima cerita itu kan gitu toh, dan kamu juga menularkan cerita itu, dan setiap kali anakmu lahir kamu ceritakan cerita itu lagi. Seperti halnya saat Nabi Ibrahim punya anak putra namanya Nabi Ismail. Setiap kali kamu akikoh, setiap kali kamu kurban, yang kamu
carikan supaya kamu nanti kalau mati di surga itu kamu tumpakanmu lah sapi di surga. Kalau kamu korban wedhus nanti supaya kamu di surga itu kamu punya tunggangan yang namanya kambing. Nek wendek kene mbelehmu kambing gibas, ndek kono ya berarti numpak kambing gibas. Semakin besar semakin baik. Nek sapi tumpakmu sapi, nek urunan ya berarti sapine mbok tumpaki bareng. Nek sapi itu urunannya adalah orang 10 ya berarti sapi itu ditumpaki orang 10. Tapi jangan khawatir, di surga banyak pohon sehingga dapat kamu buat kayak yang di Thailand itu kalau gajah itu kan dapat kamu buat pelana yang panjang. Jadi nek kamu urunan sapi harganya 30 juta, kemudian setiap orang itu 10.000 piro itu. Jadi hati-hati, kasihan sapinya. Jadi saat kamu nanti di sana kalau urunan kemudian kamu naik sapi satu kamu naiki 25 orang ya, kamu sekarang harus uji coba nek ditunggang 25 orang kira-kira sapi itu kuat atau enggak. Sebelum kamu benar-benar nanti masuk surga, sekarang kamu harus uji coba sok nek mati supaya gak mesake. Kowe ra mesake belas lu marai, senengane urunan. Wedhus urunan, sapi urunan, kok wedhus pitik urunan. Kenapa pitik itu nggak bisa dijadikan korban? Karena gak kena ditompaki di surga. Ya di dunia tidak kena ditompaki, makanya nggak ada korban pitik. Itu. Kok harimau enggak? Ya saking jajal golek harimau. Berarti mungkin harimau di dunia dan harimau di surga mungkin sama kesitnya gitu ya. Orang dicekel kowe sing wis dipangan. Nanti malah kebalik, justru nanti kowe di surga sing ditumpaki harimau. Ya tolong untuk dihitung kalau kamu ini mau korban. Nanti kalau urunan di cabang ranting itu dihitung, sebab kalau kamu nanti kebanyakan kasihan sapinya nanti di sana. Tapi kalau kamu urunannya tetap 10 orang, tahun depan 10 orang, tahun depan 10 orang, nanti 10 tahun, ya berarti mungkin satu sapi satu orang, itu mungkin. Gitu. Lu nek jari ini cacah kan ngono gitu kan? Iya bener, ya katanya cacah kan gitu. Jadi itu. Kalau memang begitu, kenapa korban kamu nggak jaran, nggak kuda? Atau kalau sekarang ini adalah yang jadi naik kendaraan itu adalah mobil, yang mestinya kamu sekarang korbannya adalah mobil, sehingga nanti kalau di surga kamu naik mobil, yang lainnya dono pak sapi klenah gitu. Kandani guyang-guyu. Nabi Ismail saat beleh apa? Saat Nabi Ibrahim beleh Nabi Ismail juga sama. Kemudian diganti sama kambing. Bayangan kita ya selama ini yang kita terima ya memang Nabi Ismail benar-benar disembelih saat tinggal diayunkan, kemudian tiba-tiba menjadi kambing. Oke. Wis tak kasih dijelaskan.
Itu penjelasan-penjelasan yang kadung bias, akhirnya hanya doktrin. Doktrin itu legenda sejarah masa lalu yang kita tidak dibolehkan untuk mengkritisi informasi yang kita terima. Quran, Nabi Ibrahim itu punya anak namanya Ismail, disembelih, wes ojo diutak-atik, kan gitu, itu doktrin gitu. Kalau kamu korban sapi, sok di surga numpak sapi, wes ojo mbok pikir, gitu. Wes gak mikir, gitu wes. Ayam mbok di logika, dek kono numpak wedhus, sapa gelem? Pak wedhus atau numpak sapi, nggak begitu. Enggak. Oke. Patung juga sama. Nabi Ibrahim itu pengiran yang dia ini akan menjadi tahta, menjadi sebuah kerajaan. Kemudian dia ditugasi salah satu oleh gurunya membawa surat ke bukan kerajaan taklukan untuk mendakwahkan tentang tauhid, tentang kebenaran kepada masyarakat. Kemudian dimulai dari kadipaten atau dimulai dari kerajaan-kerajaan kecil, diajak komunikasi informasi bahwa kebaikan tata kelola kehidupan itu dilengkapi dengan tauhid, supaya hidup yang dijalani itu mengetahui tujuan, supaya hidup itu mengetahui hakikat, supaya mengetahui Tuhan itu tidak hanya satu khayalan, tidak hanya sekedar imajinasi, atau tidak hanya sekedar sebagai ahli kitab, yakni orang yang beragama didasarkan atas sebuah bacaan dan buku yang ditulis orang lain yang juga nggak punya kewenangan. Kemudian setelah kita membaca, kita merasa berhak, bukan begini, akan tetapi watabi sabila man anaba ilaya, bahwa carilah kebenaran. Allah pasti watabi, carilah hingga ketemu man, orang, watabi sabila yang berada di jalan, watabi sabila anaba itu orang sudah pulang, mengetahui persis cara pulang menuju kepada Tuhan, jalannya yang mana, metodenya, mekanismenya. Watabi sabila man anaba ilaya, maka saat sudah mengetahui, pernah pulang, metodenya, caranya, di sana apa isinya, kemudian dia kembali ke dunia, itu disebut anaba. Setiap rasul pasti mengalami ini. Kemudian pada saat demikian ini, maka dia bisa bercerita tentang Tuhan, tentang akhirat, kapasitasnya karena mengetahui pasti, pertama, kemudian tidak di dalam keraguan, yang kedua tatro, karena dia di dalam mutawatir, di dalam silsilah sanad kait mengikat yang tidak akan pernah terputus, pasti ini sebagai bentuk SK gitu. Kemudian ini diberitakan sama Nabi Ibrahim kepada ketua suku A, ketua suku B, ketua suku C, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, kerajaan D. Nabi Ibrahim itu ahli diplomasi. Nabi Ibrahim itu secara intelijensi, secara cara berbicara, metode itu luar biasa, walaupun dia nggak pernah sekolah perguruan tinggi sampai S2, S3. Saya juga nggak tahu dulu sudah ada ITB, IPB apa belum, STT, UNED zaman Nabi Ibrahim ini bisa enak apa belum, saya nggak tahu. Kemudian ya kayaknya sih belum, kayaknya. Kemudian dia menyampaikan ke suku, ke ini, semuanya akhirnya menerima dengan lapang dada, karena satu sisi memang Nabi Ibrahim adalah pangeran yang dalam sebuah kerajaan, ada satu kerajaan besar yang nggak mau ya saat itu, maka disebut sebagai sebuah Namrud itu, dan itu justru kerabatnya sendiri, orangnya sendiri, orang dekatnya sendiri. Itu ceritanya.
Jadi patung dibongkar satu-satu karena raja-raja kecil mulai terbangun, semua rakyat itu orientasinya kebanggaan, membanggakan kerajaannya masing-masing, kelompok-kelompok, golongan-golongan, berbangga-bangga dengan kelompok dan golongan, dengan keyakinannya, dengan itu dibangun, orang harus menyembah dia, orang harus takluk pada dia, orang harus mengakui dia, orang harus memuji dia, memuji si rajanya itu. Maka itu menjadi lata-lata yang menyebar. Inilah kemudian diberi kesadaran, akhirnya mereka bisa menerima. Itu disimbolkan patungnya dihancurkan satu persatu. Ada satu kerajaan besar yang tidak mau, panas hati, sehingga dia mengumpulkan bahan bakar kayu manusia itu untuk membuat fitnah hebat. Tapi Nabi Ibrahim tidak panas sedikit pun, tidak mengalami panas, diloke ya enggak, bingung, dibully ya rilek gitu loh ya. Ngono piye to cah gitu. Nek dakwahnya itu hanya gempur patung, gampang banget, gak sah jadi Nabi Ibrahim. Logis ya, masuk akal tak? Agama kok dilogika, kok nganggo otak. Nek kalau beragama enggak boleh otak, yang paling bersalah Tuhan. Kudu ngerti. Kalau beragama itu enggak boleh menggunakan otak, yang paling bersalah Tuhan. Apa kesalahan Tuhan yang terbesar? Kamu lahir itu disertai kepala untuk berpikir. Kalau Tuhan itu kamu tuh tidak boleh berpikir, mestinya lahir itu kamu itu tidak pakai kepala. Jadi matanya itu di dodo begini. Kedua, sholawat salam berjunjungan tinggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul baitnya. Kemudian, kalau kita berbicara tentang al-Islam, kadang kalau kita sudah identik, saat kita berbicara al-Islam itu identiknya sudah menjadi golongan atau kelompok. Jadi kalau kita berbicara Islam itu identiknya sudah berbicara golongan dan kelompok. Seperti halnya saat kita berbicara tentang Kristen, saat kita berbicara tentang Yahudi, saat kita berbicara tentang Hindu, saat kita berbicara tentang Buddha, itu sudah berpikir sebagai kelompok, golongan atau partai. Kalau ada PDI, ada Golkar, ada Demokrat, itu partai yang dibuat oleh pemerintah. Tapi kalau Islam, Hindu, Buddha, itu partai yang dibuat oleh Tuhan. Perspektif kita kan begini selama ini. Jadi melu partai Tuhan atau partai manusia. Kalau partai manusia ya berarti itu adalah ya bisa Golkar, bisa PDI, bisa. Tapi kalau partainya Tuhan, apa Islam, apa Hindu, ya Islam enak pironeh, begitu Hindu enak pironeh, ada berapa lagi? Itu adalah partai-partai agama. Cirinya kalau Islam itu kopiah sarung dan baju takwa, konversi terjemah dari makna koko. Jadi baju koko itu dalam bahasa Arabnya adalah takwa. Jadi baju takwa itu adalah bahasa Cinanya koko. Kemudian jadi oh kamu harus koko, kamu harus takwa.